Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Ibu harap pagi ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk belajar. Memasuki tema 4 tentang globalisasi, untuk subtema 1 mata pelajaran IPA, kita membahas KD 36 dan 46, yaitu tentang energi listrik. Masih merupakan materi lanjutan dari tema 3, yaitu rangkaian listrik sederhana. Ibu harap anak-anak ibu masih mengingat tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel, baik dari segi sifatnya, kelebihan masing-masing, dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang misalnya rangkaian listrik yang di rumah-rumah dan di gedung-gedung memanfaatkan rangkaian paralel karena bisa lampu ruang tengah dimatikan, lampu kamar mandi dinyalakan. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama tentang sumber-sumber energi listrik, kemudian proses menghasilkan energi listrik, dan yang ketiga, proses penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Sumber energi listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi listrik. Menghasilkan energi listrik di sini maksudnya mengubah suatu energi menjadi energi listrik. Misalnya, yang pertama ada baterai. Baterai itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Tegangan baterai cukup rendah, yaitu 1,5 volt dan ada yang 9 volt, sehingga digunakan untuk rangkaian listrik sederhana seperti senter dan radio. Yang mirip dengan baterai ada aki atau akumulator yang juga mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Tegangan aki ada yang 6 volt, ada yang 12 volt. Biasa dipakai pada sumber energi listrik di kendaraan bermotor dan mobil. Yang ketiga ada dinamo yang biasa dipakai pada sepeda dan mesin seperti mesin jahit. Nah, dinamo ini bekerja dengan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ada dua komponen utama yang bekerja pada dinamo. Ada namanya magnet dan kumparan. Nah, cara kerjanya, magnet itu nanti akan berputar. Ketika dinamonya berputar, magnet ikut berputar, dan putaran magnet ini bergesekan dengan kawat atau kumparan kawat. Nah, gesekan antara magnet dan kumparan kawat akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Yang mirip juga dengan dinamo ada namanya generator. Generator ini digunakan pada pembangkit listrik karena dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kelebihan generator dan dinamo ini adalah tegangan listriknya bisa berubah-ubah, artinya nggak tetap, karena bergantung pada kecepatan putarannya. Jika dinamo dan generator itu berputar kencang, maka tegangan listrik yang dihasilkan akan besar dan sebaliknya. Terus yang kelima ada namanya panel surya, yaitu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Dalam skala kecil, panel surya dimanfaatkan pada kalkulator. Kemudian bisa juga dipakai pada lampu-lampu jalan yang ada di tepi jalan. Itu banyak juga yang dinyalakan dengan menggunakan panel surya. Sekarang kita lihat sumber-sumber energi yang tersedia di alam yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Yang pertama ada air untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini merupakan pembangkit listrik yang paling banyak ada di negara kita karena negara kita merupakan negara maritim yang ketersediaan airnya dalam jumlah yang sangat besar. Air yang digunakan untuk PLTA adalah air yang memiliki energi. Maksudnya air yang dalam keadaan bergerak. Contoh air terjun, air sungai, atau gelombang laut. Kemudian angin untuk pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu. Negara yang banyak memanfaatkan
pembangkit listrik ini adalah Belanda, karena daerah datarannya rendah dan sehingga tekanan udara di sana besar dan anginnya berhembus sepanjang tahun. Yang ketiga, matahari untuk pembangkit listrik tenaga surya. Negara yang banyak memanfaatkan ini salah satunya adalah Perancis. Terus panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga geotermal. Geo itu artinya bumi, termal itu artinya panas. Jadi ada beberapa daerah di permukaan bumi yang lapisan kerak buminya itu tipis sehingga dia dekat ke mantel bumi, sehingga suhu udara di sana lebih tinggi. Jadi bisa dipakai untuk pembangkit listrik. Dan ini berhubungan juga dengan uap air untuk pembangkit listrik tenaga uap air. Kemudian ada diesel yang biasanya memanfaatkan minyak solar, digunakan untuk pembangkit listrik tenaga diesel. Di daerah kita ini cukup banyak dimanfaatkan, terutama jika aliran listrik di rumah mati. Terus yang terakhir, dan ini merupakan sumber energi yang pemanfaatannya cukup sedikit, tetapi dapat menghasilkan energi yang sangat-sangat besar. Itu adalah nuklir. Dan negara yang paling banyak, yang sudah banyak memanfaatkan nuklir ini untuk pembangkit listrik adalah Jepang. Sekarang kita lihat proses menghasilkan energi listrik pada PLTA. Perhatikan gambar. Air dari bendungan, bisa juga nanti air sungai atau air waduk yang dibendung, akan masuk melalui pintu 2 yang diatur oleh katup pengaman. Terus, air dengan tekanan yang besar dialirkan ke turbin. Energi potensial air inilah nanti yang akan menggerakkan turbin. Energi gerak yang dihasilkan dari turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik yang dihasilkan generator akan diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator ke saluran transmisi yang nanti akan dialirkan ke konsumen. Keterangan ini bisa nanti kamu baca di buku siswa tema 4 halaman 6 dan 7. Untuk keterangan lebih lanjutnya, perhatikan gambar ini. Di sini nampak aliran air memutar turbin, generator, kemudian listrik dihasilkan. Nah, berdasarkan keterangan barusan, ada 2 komponen utama pada pembangkit listrik. Yang pertama, ada namanya turbin. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi gerak. Energi potensial itu nanti bisa berasal dari air, angin, bisa juga dari uap air. Komponen yang kedua adalah generator yang berfungsi untuk mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Sekarang kita bahas tentang penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke konsumen atau ke rumah-rumah warga. Perhatikan gambar. Energi yang sudah dihasilkan dari pembangkit listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan atau transformator step up hingga mencapai 500 kV. Kemudian, energi listrik itu disalurkan melalui saluran transmisi yang dikenal dengan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan atau transformator step down menjadi tegangan 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu industri dan diturunkan kembali tegangannya menjadi 220 volt. Nah, tegangan 220 volt ini sudah dianggap tegangan yang dianggap sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di setiap rumah-rumah di negara kita. Nah, jika tegangannya sudah sampai 220 volt, maka energi listrik dialirkan ke rumah-rumah. Keterangan ini bisa dibaca pada buku siswa tema 4 halaman 25. Anak-anak Ibu, karena proses menghasilkan dan menyalurkan energi listrik membutuhkan waktu yang lumayan lama dan biaya yang cukup besar, maka
kita sebagai warga negara yang baik harus bijak dan hemat dalam pemakaian energi listrik. Demikian pembelajaran kita tentang energi listrik. Semoga bisa dipahami. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan lagi untuk tetap menjaga kesehatan, sering cuci tangan, minum air hangat, berjemur sekali beberapa hari. Kemudian kalau keluar rumah, pastikan memakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.